Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wulandari, mahasiswa Fisika ITS dengan NRP 011118400023. Sebelumnya, selamat malam kepada Bapak Haikal, selaku dosen Fisika Medis ITS, yang telah membantu saya dalam progres tugas akhir selama ini. Progres menuju tugas akhir selama ini. Berikut saya akan mempresentasikan mengenai progres ketiga saya. Terdapat dua hal. Yang pertama mengenai CT scan sendiri itu seperti apa untuk gantry-nya, kemudian mejanya, dan lain sebagainya. Lalu untuk yang kedua mengenai penurunan rumus pada proses CT scan sendiri. Untuk yang pertama, clinical use-nya atau dalam penggunaan klinis CT scan itu ada banyak perkembangannya. Sebelumnya, gambar CT sendiri itu 3 bit di awal 1970-an. Dengan kemampuan pemindai CT dan kualitas gambar sendiri itu berkembang selama 40 tahun terakhir. Nah, kemudian CT sendiri itu mengalami penurunan waktu rotasinya yang awalnya itu pemindaiannya 4,5 dan saat ini menjadi setengah detik. Kemudian untuk kecepatan mekanis rotasi gantry sendiri itu meningkat hingga lebih dari 500 kali lipat. Yang mana peningkatan kecepatan rotasi gantry sendiri itu dikombinasikan dengan peningkatan jumlah susunan detektor pada gantry CT yang menyebabkan waktu akuisisi gambar CT itu meningkat dari 135 second menjadi lebih dari 200 second per gambarnya. Kemudian untuk pengurangan waktu pemindaian pada peningkatan daya tabung sinar X sendiri, pada algoritma rekonstruksi yang canggih itu telah menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam kualitas gambar CT. Yang mana gambarnya ditampilkan yang ada di sini. Di sini merupakan kumpulan gambar CT dalam penggunaan CT yang luas dan keunggulannya detail anatomi yang disediakan oleh CT. Kemudian, setelah disebut pemindaian compute axial tomography atau CAT, sistem CT modern itu dapat memberikan resolusi spasial isotropik yang nantinya dapat menghasilkan kumpulan data gambar 3 dimensi yang sangat baik, termasuk gambar aksial, koronal, kemudian sagital. Kalau koronal sendiri kan bagian depan belakang, kemudian aksial itu koronal itu bagian atas bawah, untuk yang aksial itu bagian, maaf saya sedikit lupa. Untuk yang sagital sendiri ini adalah bagian dari kanan kiri. Kemudian untuk yang koronal itu adalah dari dari depan belakang, kemudian untuk yang aksial adalah dari atas bawah. Nah, dalam beberapa detektor array CT sendiri itu telah menyebabkan pengurangan drastis dalam ketebalan irisan, sehingga resolusi spasial CT itu hampir isotropik. Jadi selain gambar aksial yang direkonstruksi secara asli, gambar koronal itu yang depan belakang, dan sagital yang kanan kiri itu tingkat resolusinya itu tinggi, diproduksi dan digunakan secara rutin. Kemudian karena
kemajuan dalam kualitas gambar dan pengurangan waktu akuisisi yang sudah saya sebutkan sebelumnya di sini untuk penggunaan klinisnya. CT itu telah mengalami pertumbuhan besar dalam penggunaan klinis selama 3 dekade terakhir. Sebagian besar laporan itu menyebutkan bahwa jumlah CT scan yang dilakukan setiap tahun, contohnya di Amerika Serikat sendiri antara 70 dan 80 juta. Di sini 70 hingga 80 juta. Kecepatan akuisisi citra CT sendiri itu meningkat dengan diperkenalkannya pemindaian helix atau biasa disebut sebagai spiral pada akhir 1980-an. Dan peningkatan besar lainnya tuh dalam kecepatan pemindai terjadi ketika pemindai CT multislice tersedia pada akhir tahun 1990-an. Nah, masing-masing kemajuan ini menyebabkan peningkatan nyata dalam pemanfaatan seperti yang terlihat pada gambar ini. Terjadi peningkatan yang mana tingkat pemanfaatan atau kemiringan kurva yang ditunjukkan pada gambar itu meningkat seiring dengan peningkatan kecepatan akuisisi pemindai CT. Nah, karena pengurangan waktu pemindai itu meningkat, maka dapat meningkatkan jumlah aplikasi klinisnya dalam pencitraan CT-nya. Pengurangan waktu yang pemindaian juga tuh berarti bahwa satu pemindai itu dapat memotret lebih banyak pasien per harinya. Jadi itu karena adanya kecepatan akuisisi citranya yang meningkat, maka setiap harinya itu Siti dapat memotret lebih banyak pasien. Kemudian, untuk yang 10.2, sistem desain CT-nya sendiri, di sini ada gantry. Nah, atau geometri gantry. Gambar ini tuh sebenarnya menggambarkan pasien anak dalam posisi untuk menerima CT scan kepala. Yang mana kontrol bantalan terletak di kedua sisi gantry untuk memungkinkan operator CT memposisikan pasien. Operatornya, konsol atau inset-nya itu diposisikan di belakang jendela kaca timah besar yang memberikan tampilan pemindai yang sangat baik pada pasiennya. Kemudian sebuah injektornya sendiri ini terlihat di sisi kanan pasien, tergantung dari langit-langitnya. Jadi injektornya itu berada di sisi kanannya pasien nanti seperti apa. Kemudian untuk sebagian besar CT scan, rotasi itu 360 derajat penuh dari gantry CT yang digunakan untuk mengumpulkan data pada pasien nantinya. Kemudian gantry sendiri tuh apa sih? Ini kan ada gambar gantry ya. Gantry sendiri ini merupakan bagian yang bergerak dari peralatan pemindai. Jadi ini nanti yang bagian yang bergerak dari peralatan pemindai. Namun ada perumahan besar yang mengelilingi gantry yang bergerak untuk mencegah cederanya mekanis pada pasien karena perangkat keras yang berputar cepat. Jadi kan di sini ada yang berputar cepat, maka ini perlu adanya pelindungnya, pelindung di luarnya. Kemudian pada pemindai sebelumnya itu kabel listrik dihubungkan dari bingkai stasioner ke bingkai bergerak dan tepi luar gantry berfungsi sebagai spool atau pengambil kabelnya. Kabelnya ini kalau yang di sini tuh kabelnya tidak terlihat. Kemudian kabel ini fungsinya sendiri untuk apa? Kabelnya itu untuk menghubungkan generator sinar X stasioner ke tabung sinar X yang berputar. Dan data sinyal dari susunan detektor itu juga dipindahkan dari gantry yang berputar melalui kabelnya. Nah, semua pemindai CT modern itu bisa dikatakan menggunakan slip ring. Slip ring, jadi ini slip ring. Ini tunjukkan untuk contactors pada stationary frame-nya. Kemudian ini untuk yang individual channel-nya.
Jadi antara rangka stasioner dan rangka yang berputar itu memungkinkan si gentrinya tadi untuk berputar bebas sehingga tidak terikat dengan bingkai stasionernya. Nah, selanjutnya ada meja pasien. Meja pasien juga itu merupakan komponen intrinsik dari pemindai CT. Atau CT komputer itu mengontrol gerakan meja yang nantinya menggunakan motor presisi dengan umpan balik telemetri untuk posisi pasien dan CT scan. Nah, meja pasien atau sofanya sendiri ini dapat dilepas dari lubang gantry CT dan diturunkan untuk memungkinkan pasien mendapatkan comfortably di atas meja. Biasanya dalam posisi terlentang seperti yang ditunjukkan pada gambar, di bawah kontrol teknologi, sistem itu kemudian menggerakkan meja. Ini mejanya kan bergerak awalnya dari seperti ini. Kemudian mejanya akan bergerak ke atas dan memasukkan meja dengan pasien ke dalam lubang pemindai. Jadi ini lubang pemindainya, kemudian ini pasiennya masuk dengan mejanya. Nah, untuk yang ada di sini sendiri, gantry itu kan terdiri dari perangkat keras pencitraan dan meja pasien yang dapat naik dan turun. Kemudian gantry sendiri itu memungkinkan pasien itu dapat naik turun melalui meja ini tadi. Kemudian untuk yang gambar ini sebenarnya hampir sama juga, karena meja pasien sendiri, dia kan akan diangkat dan ditranslate nantinya, sehingga memungkinkan pasien untuk dimasukkan ke dalam lubang pemindainya, sehingga lampu lasernya nanti digunakan untuk posisi pasien. Nah, di posisi pasien ini pada ketiga bidang ortogonal tadi. Yang sagital, koronal, kemudian ada aksial. Selama pemindai, sebenarnya perangkat keras nitraan CT itu berputar di dalam penutup gantry. Jadi ini kan ada yang berputar dalam penutup gantry. Dan meja serta pasien itu ditranslate melalui si lubang gantry-nya. Serangkaian lampu laser nantinya akan memberikan referensi untuk memungkinkan pasien dipusatkan di lubangnya. Jadi ini kan ada pemusatan lubangnya. Dan untuk menyesuaikan pasien secara longitudinal, sumbu kaudal kranial pasien itu sejajar dengan sumbu Z dari pemindai CT. Contohnya ada di sini. Nah, sehingga bidang pandang pada pemindai FOV-nya adalah lingkaran di sumbu XY-nya, bidang tetapi dapat memanjang jauh di sepanjang sumbu Z-nya. Pada dasarnya ini nantinya akan membentuk silinder FOV yang menyelimuti pasien. Di sini terlihat ya bahwa citra CT sendiri adalah lingkaran di dalam matriks citra bujur sangkar 512 kali 512, medan melingkar dari pandangan sepanjang pasien membentuk bidang pandang volume yang berbentuk silinder. Dengan sebagian besar pemindai CT-nya itu memiliki bidang pandang lingkaran maksimum dengan diameternya 50 hingga 70 cm. Tapi ada beberapa batasan dalam hal pemindaian dalam Z-nya. Kemudian, pada tahun-tahun pertama CT, tabung sinar X dan detektor itu menggunakan lintasan pemindaian linier. Jadi ini lintasan pemindaian linier. Data yang dikumpulkan itu dalam pemindaian itu pola sesuai dengan pengukuran redaman yang sejajar satu sama lain. Dan geometri itu disebut sebagai proyeksi balok paralel. Proyeksi sinar paralel sendiri itu lebih konsep geometri umum dan memiliki kegunaan dalam beberapa geometri tomografi dan sinar X sampai hari ini. Misalnya, beberapa pemindai modern itu mengatur ulang data yang diperoleh untuk menggunakan algoritma sinar paralel untuk rekonstruksi gambar. Nah, sebuah proyeksi sendiri itu mengacu pada data yang dikumpulkan pada sudut tertentu dari interogasi objek. Dan istilah identik ini tuh
disebut sebagai profile atau view-nya. Sinarnya sendiri, ini adalah individu pengukuran redaman yang sesuai dengan garis melalui objek yang didefinisikan di satu ujung oleh sumber sinar X dan ujung lainnya oleh detektor. Proyeksi sendiri adalah koleksi sinar atau proyeksi sinar kipas. Nah, ini proyeksi sinar kipas. Proyeksi sinar kipas di sini ditunjukkan ya, bahwa untuk CT array detektor tunggal pemindai, ini adalah geometri balok kipas yang sebenarnya. Sinar individu dalam geometri ini masing-masing sesuai dengan integral garis yang membentang antara sumbu sinar X dan detektor sinar X. Namun, ada lebih banyak detektor di geometri balok kipas dibandingkan dengan geometri balok paralel. Sinar kipas sejati ini tuh peringatan geometri mengacu pada geometri 2 dimensi yang nantinya ditunjukkan pada gambar, di mana hanya ada divergensi minimal dari lintasan sinar X masuk dan keluar dari bidang gambar. Kemudian, pada gambar ini menunjukkan penggambaran yang lebih akurat dari pemindai CT multi-slice modern, di mana sudut kipasnya mendefinisikan geometri balok kipas, tetapi ada divergensi sinar X yang tidak dapat diabaikan dalam arah ortogonalnya, yang memunculkan konsep geometri balok kerucut garis sempit. Jadi ini balok kerucut garis sempit. Nah, untuk pemindai CT array detektor 64 hingga 128 tipikal, kipas sudut itu sekitar 60 derajat, sedangkan sudut kerucut penuh sekitar 2,4 derajat. Sebagian besar pemindai CT klinis memiliki susunan detektor yang diatur dalam busur relatif terhadap tabung sinar X. Busur ini tuh efisien dari beberapa sudut pandang. Pertama, dengan memasang modul detektor pada struktur pendukung yang disejajarkan di sepanjang jari-jari kelengkungan yang berasal dari sumber sinar X. Nah, ini tuh sangat sedikit perbedaan pengaruh ke detektor karena hukum kuadratnya itu terbalik. Sangat penting sinar X primer itu menuju elemen detektor dengan cara yang normal, sehingga secara efektif itu tidak ada kesalahan pemosisian lateral karena paralaks berkas sinar X-nya. Selanjutnya, beberapa pemindai CT niche itu menggunakan detektor panel datar untuk susunan detektor. Dan ini ditunjukkan pada gambar ini, cone beam projection, di mana geometri ini tuh mewakili geometri balok kerucut penuh. Sudut kerucutnya itu hampir sama besarnya dengan sudut kipas tadi. Namun penggunaan flat planar sistem detektor panel itu mengarah ke kumpulan detektor 2 dimensi yang tidak memiliki kelengkungan. Sehingga metode koreksinya tuh diperlukan untuk jarak yang berbeda dari sumber ke detektornya. Sehingga nantinya dapat menimbulkan hukum kuadrat terbalik dan perbedaan pengaruh berdasarkan efek tumit ke setiap elemen detektor dalam larik 2 dimensi. Ada juga sebenarnya beberapa paralaks yang terjadi dalam hal geometri ini, seperti sudut kerucut yang ada di beberapa pemindai berkas kerucut sejati itu bisa cukup besar. Misalnya dengan menggunakan detektor panel datar standar dengan 30 x 40 cm pada jarak sumbu ke detektor 90 cm. Kemudian untuk rentang sudut kipas sekitar 25 derajat dan kerucut sudut membentang sekitar 19 derajat. Detektor panel datar itu digunakan untuk sistem balok kerucut dalam sistem gigi dan maksifosial, sistem CT payudara, kemudian dalam terapi radiasi, ada aplikasi pencitraan di mana sistem CT balok kerucut ini dipasang secara ortogonal untuk sinar perawatan akselerator linier berenergi tinggi. Nah, ini untuk basic concepts dan definition-nya. Untuk gambar yang pertama, geometri umum itu pemindai CT diilustrasikan dengan jarak sumber ke detektor B dan jarak sumber ke isosenter A. Detektor B dengan sumber jarak A
Faktor perbesaran pada isosenter pemindai adalah N sama dengan B per A. Dimensi detektor DCT umumnya itu mengacu pada ukurannya seperti yang diproyeksikan ke isosenter. Bidang pandang maksimum atau FOV-nya itu ditampilkan. Meskipun pemindai secara rutin merekonstruksi FOV yang lebih kecil untuk kepala dan lebih kecil pasien. Kemudian untuk yang B, ini mayoritas MDCT. Modern sistem itu menggunakan rotasi generasi ketiga geometri, di mana tabung sinar X dan susunan detektor itu dipasang secara kaku pada platform yang sama, berputar dan berputar serempak. Jadi ini berputarnya nantinya serempak. Kemudian ada grid anti-scatter dalam array detektor. Sebagian besar sistem CT itu menggunakan beberapa bentuk teknologi anti-scatter, seperti gambar ini. Septakisi itu nantinya disejajarkan dengan ruang mati detektornya untuk mengurangi dampak pada efisiensi deteksi. Grid satu dimensi sendiri, ini grid satu dimensi sendiri, adalah ditampilkan untuk beberapa produsen yang menggunakan kisi 2 dimensi. Angka ini sebenarnya menunjukkan konsep atau jarak grid aktual pada sistem CT. Untuk jarak grid aktual pada sistem sendiri adalah jauh lebih ketat dibandingkan yang lainnya. Kemudian ini untuk yang X-ray tubes, filters, dan collimation. Kecepatan rotasi centricity itu mendekati 5 rotasi per detik. Atau 5 rotasi per detik ini adalah waktu rotasi 0,20 detik. Dan kecepatan sudut yang tinggi ini tuh menciptakan gaya G yang sangat besar pada komponen yang berputar. Tabung sinar X itu dipasang ke gantry sedemikian rupa sehingga bidang piringan anoda itu sejajar dengan bidang rotasi si gantrynya. Yang diperlukan untuk mengurangi efek giroskopik yang akan menambah torsi signifikan pada anoda yang berputar itu akan dipasang sebaliknya. Selanjutnya, konfigurasi ini tuh berarti bahwa sumbu anoda katoda dan dengan demikian efek limit berjalan sejajar dengan sumbu Z pemindai. Yang nantinya ini dapat menghilangkan perubahan spektral yang disebabkan oleh efek limit di sepanjang sudut kipas. Kalau di gambar ini, yang A, tabung sinar X itu berputar pada gantry. Dengan orientasi tabung sendiri, diperlukan untuk mengurangi efek giroskopiknya. Sumbu anoda katoda nantinya akan berjalan sejajar dengan sumbu Z. Kemudian untuk yang B sendiri, sinar X nantinya dalam dimensi Z itu pemindai mencakup efek tumitnya, karena ini adalah arah sumbu dari katoda dan anodanya. Kemudian untuk keluaran sinar X, sudut sinar X dari tabung sinar X itu bisa sangat lebar dalam dimensi paralel dengan piringan anoda, tetapi cukup terbatas dalam dimensi anoda katoda. Dan orientasi tabung sinar X ini tuh diperlukan untuk mengingat pancaran kipas pemindai saat sekitar 60 derajat. Di mana di gambar ini itu menunjukkan cakupan sudut tabung sinar X di bidang sudut kipas. Kemudian untuk yang B, cakupan pancaran sinar X cukup luas, sedangkan cakupan yang di B ini terbatas karena sudut anoda dan efek tumitnya yang dihasilkan. Nah, dengan rotasi searah jarum jam, tabung sinar X di gantry, berkas elektron yang mengenai anoda itu diarahkan berlawanan arah jarum jam, selaras dengan interval akuisisi detektor. Dan ini secara efektif itu dapat menghentikan gerakan sumber sinar X dan membantu mempertahankan resolusi spasial. Dapat dilihat bahwa mengingat dimensi keseluruhan 1 hingga 2 mm dari titik fokus sinar X dalam tabung sinar X pemindai CT, maka nantinya akan mengarahkan titik tersebut dengan jarak sekitar 1,5 mm. Yang mana 1,5 mm ini sangat realistis dalam pertimbangan dimensi fisik anoda dan struktur
katoda. Kemudian untuk yang gambar A ini saat tabung sinar X dan detektor berputar di sekitar meja pasien, nantinya mereka dapat bergerak dalam urutan 1 hingga 2 mm per siklus akuisisi yang mengarah ke artefak gerak potensial. Kemudian beberapa produsen itu sebenarnya biasanya mengkompensasi gerakan ini dengan mengarahkan berkas elektronnya. Untuk yang gambar B, antara anoda dengan katodanya, ini memutar titik fokus ke arah yang berlawanan. Jadi ini ke sana. Sebagian mengoreksi, jadi ini sebagian untuk mengoreksi gerakan si gentrinya sendiri. Kemudian selanjutnya, pada salah satu pabrikan CT itu juga menggunakan pendekatan kemudi titik fokus untuk memberikan pengambilan sampel berlebih dalam dimensi Z dari pemindaian. Desain tabung sinar X ini tuh menggabungkan daya tinggi dengan kemampuan untuk mengubah posisi titik fokus sinar X di dalam sinar X tabung. Seperti pada ilustrasi gambar yang A, berkas elektron itu dikemudikan menggunakan medan magnet yang disediakan oleh kumparan kemudi, dan karena sudut anoda yang curam, modulasi lokasi itu pendaratan berkas elektron pada jalur fokus menyebabkan pergeseran posisi sumber di sepanjang sumbu Z pemindai. Sedangkan pada pabrikan lain itu menggunakan pendekatan komudi berkas elektromagnetik yang berbeda. Contohnya ada di gambar yang B untuk mencapai efek yang sama. Kemudian saat meja bergerak melalui gantry, berkas sinar X dengan cepat itu digeser sepanjang Z menggunakan desain sinar X yang ditunjukkan pada gambar ini. Kumparan kemudi magnetik di rakitapan tabung itu menggeser lintasan berkas elektron yang nantinya akan menghasilkan lokasi yang berbeda untuk setiap titik fokusnya. Desain ini sebenarnya memungkinkan untuk oversampling dalam dimensi Z dalam meningkatkan resolusi spasial dalam Z, menggunakan N-array detektor aktual dalam Z dengan 2 posisi titik fokus sekitar setengah lebar detektor. Total saluran detektor 2N itu terbentuk pada yang si B ini. Adanya penjajaran anoda dan katoda yang ditunjukkan pada sini. Kemudian untuk pendekatan vendor lain, pada kemudi titik fokus itu menggunakan geometri tabung sinar X yang lebih konvensional, di mana kolimator elektrostatik itu digunakan untuk mengarahkan berkas elektron dalam mengubah lintasannya dari katoda menuju anoda. Selanjutnya, ini untuk grafik koefisien atenuasi massa pada jaringan lunak sebagai fungsi energi berkas sinar X. Dan berbagai penampang interaksi itu nantinya akan ditampilkan. Pada daerah energi CT 40 sampai 60 kV energi efektif terlihat bahwa penampang interaksi hamburan Compton itu jauh lebih tinggi daripada Rayleigh atau penampang fotolistrik. Oleh karena itu, untuk jaringan lunak, gambar CT pada dasarnya adalah peta parameter yang terutama berdampak pada penampang hamburan Compton atau kerapatan elektron. Pada gambar ini tuh mengilustrasikan spektrum sinar X khas yang digunakan oleh beberapa produsen CT, tabung tegangan 90, 130, dan variasi kecil lainnya itu digunakan oleh beberapa vendor lain. Spektrum sinar X pada pemindai CT sendiri adalah dikeraskan menggunakan ketebalan signifikan 5 hingga 10 mm aluminium dari filtrasi tambahan. Nah, selain itu, filtrasi akan pembentuk baloknya. Kisaran energi sinar X efektif dalam spektrum CT tipikal itu ditunjukkan pada gambar ini. Nantinya dilapiskan pada koefisien atenuasi massa untuk jaringan lunak. Pada daerah ini tuh terlihat bahwa hamburan Rayleigh memiliki probabilitas interaksi terendah dan interaksi hamburan Compton memiliki probabilitas interaksi tertinggi untuk spektrum 120 hingga 140 kV.
Interaksi hamburan Compton adalah 10 kali lipat lebih mungkin daripada efek fotolistrik dalam jaringan lunak. Untuk jaringan lunak sendiri, gambar situ itu menggambarkan sifat fisik yang hamburan Compton paling bergantung pada kerapatan si elektronnya sendiri. Kemudian untuk jaringan lunak, gambar situ itu menggambarkan sifat fisik di mana hamburan Compton paling bergantung pada kerapatan elektronnya memang. Namun, koefisien atenuasi linear hamburan Compton itu sebenarnya sebanding dengan mu Comptonnya. Koefisien atenuasi linear untuk interaksi hamburan Compton, rho ini sebagai identitas tisu dalam voxel, kemudian untuk N-nya adalah nilai Avogadro. Nilai Avogadro sendiri kan bernilai 6,023 kali 10 pangkat 23. Kemudian untuk Z-nya adalah nilai atom dan A-nya adalah sebagai massa atom. Nah, konstituen utama jaringan lunak adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Sangat menarik sebenarnya untuk dicatat bahwa dalam semua elemen ini itu kecuali hidrogen, rasio Z per A-nya, nilai atom per massa atomnya itu untuk isotop yang umum terjadi. Sedangkan untuk hidrogen, rasio Z per A-nya, nilai atom per massa atomnya sendiri adalah 1. Sementara ini berarti menyiratkan bahwa jaringan hidrogen itu seperti jaringan adiposa yang nantinya akan memiliki M Compton yang lebih tinggi. Pada kenyataannya, kisaran fluktuasi kandungan hidrogen dalam jaringan kecil dan kepadatan adiposa yang lebih rendah, yang R-nya kurang dari 0,94 gram per cm kubik, relatif terhadap jaringan lunak yang R kurang dari 1, cenderung mendominasi pada persamaan ini. Dalam hal perbedaan antara jaringan lunak dan jaringan adiposa. Akibatnya, jaringan adiposa nantinya muncul lebih gelap atau nanti akan memiliki M Compton lebih rendah daripada jaringan lunak seperti hati atau parenkim organ lainnya. Nah, kemudian untuk koefisien atenuasi relatif pada jaringan lunak, tulang, dan yodium itu ditunjukkan pada gambar ini, yang mana kisaran energi efektif untuk sebagian besar spektrum CT. Karena proporsi interaksi fotolistrik yang lebih tinggi atau relatif terhadap Comptonnya dalam tulang dan yodium, karena Z-nya sendiri itu mereka jauh lebih tinggi. Koefisien atenuasi massa keseluruhan itu juga lebih tinggi. Gambar di sini juga menunjukkan koefisiensi antara atenuasi massa untuk tulang, jaringan, dan yodium sebagai fungsi energi sinar X. Koefisien atenuasi sini jauh lebih besar untuk tulang dan lebih besar lagi untuk yodium yang 100%. Biasanya jaringannya sendiri itu memiliki konsentrasi yodium yang jauh lebih rendah. Nah, sebenarnya di sini terlihat ya. Untuk yang mu XYZ-nya sendiri adalah koefisien atenuasi linearnya pada elemen volume yang voxel. Kemudian untuk yang HU XYZ ini adalah grayscale city image-nya yang secara koordinat spasial. Kemudian untuk yang mu W-nya sendiri adalah koefisien atenuasi linear pada udara dari spektrum X-ray-nya. Nah, ketika HU sama dengan 0, maka persamaan ini akan berubah menjadi 0. Karena mu XYZ-nya sendiri adalah 0 di udara. Sedangkan untuk yang rasio kurang dari 1 atau minus 1, HU-nya misalnya minus 1000 di udara, maka nantinya tipikal tisu adiposanya itu dari minus 80 sampai minus 30. Begitu seterusnya. Kemudian untuk proses rekonstruksi CT sendiri itu mengubah data mentah yang diperoleh dari CT scan
ke rangkaian gambar CT. Biasanya direkonstruksi sebagai rangkaian gambar aksial yang berdekatan. Sementara untuk masing-masing gambar CT individual adalah 2 dimensi. Di tubuh pasien, gambar tersebut itu sesuai dengan penampang jaringan 3 dimensi seperti gambar yang ini, di mana bidang dalam DXDY dan ketebalan irisan itu pada sumbu Z-nya atau DZ-nya digabungkan untuk membentuk elemen volume atau vokselnya. Dalam pemindaian MDCT modern, dimensi voksel itu kira-kira sama pada rekonstruksi irisan tipis, di mana DX itu sama dengan DY yang lebih kecil daripada DZ. Oleh karena itu, ketika mengacu pada lokasi di dalam tubuh, istilah voxel atau elemen volumenya itu nantinya akan digunakan. Yang mana gambar CT aksial dan koronalnya nantinya akan diilustrasikan pada gambar B ini. Ini untuk pixel 2 dimensi di setiap gambar sesuai dengan voxel 3 dimensi pada pasien. Terlepas dari sifat 3 dimensi dari sebagian besar data CT scan, gambar individu pada dasarnya itu adalah 2 dimensi. Seperti semua gambar digital, setiap elemen gambar itu disebut pixel. Pixel pada gambar aksial sendiri, XY-nya adalah persegi. Namun untuk pada citra koronalnya, citra yang depan belakangnya, di sini sebagai XZ-nya. Kemudian pada citra sagitalnya, sagital itu yang kanan kirinya biasanya pikselnya persegi panjang yang dapat disampel ulang sebagai Z dan demikian rupa seperti DX sama dengan DY sama dengan DZ-nya. Kemudian ini untuk gambar A, pada sebagian besar area tubuh yang dipindai oleh pemindai CT itu berbentuk lingkaran pada penampang. Dan hal ini nantinya dapat menimbulkan pengaruh sinar X yang tidak terkoreksi pada detektor yang tinggi di tepi dan rendah dan tengah yang bagian rendah, seperti yang terlihat pada gambar profilnya. Filter pembentuk sinar juga disebut filter dasi kupu-kupu yang digunakan pada semua pemindai CT seluruh tubuh dan terletak di rakitan tabung sinar X-nya. Bentuk filter dirancang untuk lebih melemahkan ke arah pinggiran medan yang cenderung membuat level sinyal pada detektor lebih homogen. Di gambar ini juga menunjukkan geometri pemindaian tipikal di mana bagian tubuh itu melingkar sedang. Bentuk berkas sinar X primer yang dilemahkan yang mencapai detektor setelah pelemahan pada pasiennya. Kemudian pada bentuk ini itu disebabkan oleh pelemahan pasien ketika tidak ada tindakan korektif yang diambil. Untuk gambar yang B, ini menciptakan peluang untuk mengurangi dosis pada pasien tanpa kehilangan kualitas gambarnya. Di mana berkas sinar X-nya nantinya akan mengenai susunan detektor dibuat lebih seragam apabila digunakan filter pembentuk sinar. Filter pembentuk sinar sering disebut sebagai filter dasi kupu-kupu tadi yang sering saya sebutkan. Kenapa kok disebut dasi kupu-kupu? Karena bentuknya sendiri mirip seperti kupu-kupu, sehingga disebut sebagai filter dasi kupu-kupu. Di mana filter dasi kupu-kupu di sini adalah untuk mengurangi intensitas sinar X-ray yang datang di pinggiran bidang sinar X, di mana jalur redaman melalui pasien umumnya lebih tipis. Hal ini cenderung untuk menyamakan atau meratakan lens sinar X yang mencapai array detektor. Kemudian untuk yang C sendiri, di sini sebuah foto rakitan filter pembentuk sinar dari pemindai CT komersial yang ditampilkan. Rakitan ini tuh memiliki 3 filter dasi kupu-kupu yang berbeda seperti yang diberi label, itu kan ada 3 ya. Di sana rakitan dari pemindai CT seluruh tubuh komersial yang menggunakan 3 filter dasi kupu-kupu yang berbeda. Antara yang kecil, besar, dan yang sedang. Kemudian, filter dasi kupu-kupu sendiri itu memiliki konsekuensi baik pada dosis pasien maupun kualitas gambar. Untuk yang A, di sini menunjukkan sinar pusat pada C-nya dan sinar periferal pada P-nya.
tanpa filter dosis kupu-kupu pada tempatnya. Dosis pada titik masuk kedua sinar ini tuh hanya sedikit berbeda karena perbedaan jarak dari sumber sinar X, yaitu hukum kuadrat terbalik. Dosis pada titik keluar di sinar pusat dan perifer dapat sangat berbeda. Namun karena jalur redaman yang lebih lama di sinar pusat dibandingkan dengan sinar perifer, maka dengan demikian dosis pada titik keluar sinar perifer itu jauh lebih besar. Kemudian untuk yang sinar perifer yang bertanda P melewati jalur jaringan yang lebih pendek untuk mencapai titik keluar daripada sinar pusatnya pada objek melingkar. Dan dengan demikian, dosis pada titik keluar untuk sinar P itu lebih besar daripada untuk sinar C ketika sumber diputar 360 derajat di sekitar objek. Pertimbangan ini sebenarnya mengarah ke tingkat dosis yang lebih tinggi di pinggiran, karena ketika faktor-faktor ini diterapkan dan distribusi dosis dari seluruh putaran tabung sinar X di sekitar pasien itu nantinya akan dipertimbangkan. Bila tidak ada filtrasi kupu-kupu, maka peningkatan dosis radiasi di pinggiran hasil pasien itu seperti ditunjukkan pada gambar B. Untuk objek silinder yang lebih besar ketika tidak ada filter pembentuk balok yang digunakan. Yang mana filtrasi kupu-kupu yang ideal itu menyamakan dosis pada pasien dengan sempurna, seperti gambar yang C ideal bow tie. Dengan filter dasi kupu-kupu yang ideal, ketebalan redaman objek itu dikompensasi secara tepat, menghasilkan distribusi dosis yang hampir homogen pada pasien. Jika filter dasi kupu-kupu memiliki terlalu banyak redaman sinar periferal, maka itu nantinya akan memusatkan radiasi menuju pusat pasien dan mengarah ke dosis sentral yang lebih tinggi. Seperti gambar yang di small bow tie. Jika filter dasi kupu-kupu yang dirancang untuk silinder itu kecil digunakan untuk silinder yang lebih besar, seperti menggunakan dasi kupu-kupu untuk pemindaian tubuh. Dosisnya sendiri akan terlalu terkonsentrasi ke arah pusat sudut kipas, dan dosis yang lebih tinggi akan dihasilkan secara terpusat. Selanjutnya untuk detektor arrays, di detektor CT modern itu dibuat sebagai model detektor atau tampilan perspektifnya. Tampilan samping detektor CT modern ini menunjukkan elemen detektor individual yang digabungkan ke fotodioda yang dilapisi pada elektronik substrat. Ruang antara elemen detektor diberi skor untuk menciptakan kekosongan kecil yang diisi dengan bahan pengisi optik untuk mengurangi crosstalk silang detektor. Detektor CT jauh lebih mahal daripada yang digunakan dalam radiografi dan menggunakan fosfor sinter yang menghasilkan susunan detektor keramik densitas tinggi untuk peningkatan kepadatan yang meningkatkan antara efisiensi deteksi sinar X-nya. Kemudian, pada gambar A yang di sini, susunan detektor itu dipasang pada modul elektronik yang meliputi catu daya untuk amplifier, rangkaian amplifikasi untuk modul detektor, dan sistem konverter analog ke digital. Sedangkan untuk gambar yang B, sebuah foto modul detektor dengan elektronik dari pemindai CT komersial yang nantinya ditampilkan. Kemudian, untuk menggambarkan penampang melalui sinar X-ray dan detektor larik untuk 3 model pemindai CT yang berbeda, larik tunggal nantinya sebagai perbandingan CT larik multidetektor kecil atau MDCT dan sistem NDCT yang lebih besar. Untuk yang A, ini penampang melintang, yang mana gambar sisipan yang menunjukkan orientasi dari pemindai CT larik tunggal dengan penyesuaian ketebalan irisan dalam CT detektor tunggal melibatkan manipulasi yang lebih relatif sederhana dari lebar berkas X-ray menggunakan kolimator. Sedangkan untuk yang B, sistem multiple detector array CT-MDCT yang menghasilkan perpecahan antara ketebalan irisan dan lebar berkas sinar X-nya. Lebar larik detektornya itu nantinya menentukan lebar irisan CT minimum, sedangkan ketebalan berkas sinar X keseluruhan NT-nya itu ditentukan oleh si kolimatornya. Untuk yang C, sistem Conbeam atau Conbeam CT, ini pada dasarnya adalah sistem NDCT yang memiliki jumlah array detektor yang sangat banyak. Sementara sistem MDCT yang canggih biasanya menggunakan 64 hingga 128 saluran detektor. Beberapa pabrikan itu menjadi
memperluasnya menjadi 256 hingga 320 susunan detektor elemen, atau sama dengan 0,5 mm, yang menghasilkan lebar berkas terkolimasi 160 mm. Nah, ini untuk ketebalan irisan yang memainkan peran penting dalam kaitannya dengan hubungan antara dosis radiasi dan noise gambar CT-nya. Meskipun gambar CT yang sangat tipis dapat dihasilkan oleh semua pemindai MDCT modern, pengguna itu perlu menyeimbangkan keuntungan resolusi spasial ini dalam dimensi Z dengan kebutuhan klinis untuk pencitraan CT dosis rendah. Satu akuisisi CT dapat menghasilkan gambar bagian tipis yang relatif bising 0,625 yang memiliki sumbu Z tinggi resolusi, dan gambar noise rendah bagian tebal juga dapat diproduksi untuk interpretasi utama. Kemudian untuk overbinding dan geometric efisiensinya, dosis dan konsekuensi kebisingan gambar dari ketebalan bagian CT dalam pemindaian MDCT itu yang beroperasi dalam mode akuisisi helix atau spiral dengan nadanya itu mendekati 1,0. Pada dasarnya, semua susunan detektor itu berkontribusi pada akuisisi data mentah untuk setiap gambar CT. Karena itu, profil sinar untuk semua susunan detektor itu kira-kira harus sama, karena kalau tidak sama nantinya si artefak yang kalau tidak sama maka nantinya yang dihasilkan adalah artefaknya. Yang artinya, kalau artefak dihasilkan, maka penumbra berkas sinar X-nya itu perlu ditempatkan di luar susunan detektor aktif, yang nantinya dapat mengakibatkan beberapa inefisiensi dosis dengan MDCT. Kemudian sinar X-ray sendiri itu memiliki intensitas yang relatif konstan sepanjang pusat, tetapi konsekuensi dari titik fokus yang terbatas dan kolimator yang sangat diperbesar menimbulkan penumbra di tepi balok. Karena bentuk pacaran yang sangat berbeda di daerah penumbra dibandingkan dengan pusat daerah penumbra itu harus dihindari, dan karenanya penumbra diposisikan di luar susunan detektor aktif sinar X tersebut pada dasarnya menyerang pelindung timah pada sisi rakitan detektor atau detektor tidak aktif, yang biasanya ini disebut sebagai overbeaming. Untuk yang gambar A sendiri, profil dosis sumbu Z dari pemindai MDCT tipikal nantinya diilustrasikan dan pengaruh efek tumitnya nantinya akan terlihat. Profil balok miring secara dramatis di penumbra, dan oleh karena itu tepi penumbra sendiri itu ditempatkan di luar susunan detektor aktif. Berkas sinar X yang tidak mengenai detektor aktif itu menunjukkan pengurangan antara efisiensi dosis geometrisnya. Sedangkan untuk gambar yang B, efisiensi dosisnya itu ditunjukkan sebagai fungsi dari jumlah susunan detektor pada hari-hari awal sistem NDCT dengan hanya berapa array detektor atau N kurang dari 4 hingga 16. Dosis yang terbuang di penumbra sendiri adalah sebagian kecil hingga 30% dari total sinar X-ray-nya. Saat susunan detektor menjadi lebih lebar, maka fraksi berkas yang diwakili oleh penumbra berkurang, sehingga nantinya dapat menimbulkan efisiensi geometris yang sangat dapat diterima untuk sistem NDCT dengan susunan yang lebih banyak. Seperti gambar yang disebutkan sebelumnya, untuk CT larik detektor tunggal, lebar irisan itu dipilih dengan menyesuaikan lebar kolimator dengan MDCT. Kolimator menyesuaikan. Pada pemindai MDCT yang lebih lama dengan 4 hingga 32 susunan detektor, jumlah saluran akuisisi data dalam banyak kasus lebih sedikit daripada jumlah susunan detektor. Misalnya, pemindai 16 detektor satu vendor hanya memiliki 4 saluran data. Dalam pengaturan ini, ketebalan irisan yang diinginkan harus dipilih sebelum CT scan berlangsung. Kemudian untuk sistem MDCT awal, jumlah saluran elektronik kurang dari jumlah susunan detektornya, sehingga keputusan ketebalan irisan CT itu harus dibuat sebelum akuisisi. Untuk pemindai CT 16 slice, standar seperti yang diilustrasikan di sini dengan 4 saluran elektronik, detektor dapat digunakan secara terpisah dengan 4 kali 1,25 mm atau dapat digabungkan untuk menghasilkan irisan yang lebih tebal dan cakupan CT yang lebih baik, misalnya 4 kali 5,0 kumpalan data
mm-nya. Kemudian untuk metode akuisisi CT-nya, setelah pasien berada di atas meja tadi, dan meja dipindahkan ke lubang gantry, teknologi akan melakukan pemindaian awal yang disebut radiografi CT. Gambar ini disebut juga sebagai Scott view atau topogram, skanogram, atau lokalizer. Namun beberapa istilah ini tuh memiliki hak cipta untuk vendor tertentu. Dan radiografi CT itu diperoleh dengan tabung sinar X-CT dan susunan detektor stasioner. Pasien nantinya akan ditranslate melalui gantry, dan gambar radiografi nantinya akan dihasilkan secara digital dari data pemindaian garis ini. Sistem CT sendiri dapat memindai anterior-posterior atau posterior-anterior dan lateral. Radiografi CT yang dikenal dengan sejumlah radiografi CT nama lain biasanya itu diperoleh terlebih dahulu dan digunakan oleh teknologi untuk mengatur tingkat ujian CT, pembatas garis untuk CT scan panggul perut. Jadi ini untuk CT scan pada panggul hingga perut. Kemudian, ini untuk pemindaian CT aksial, yang biasanya disebut sebagai sequential, adalah mode step and shoot dasar dari pemindai CT sinar X-ray tidak menyala saat pasien sedang ditranslate di antara siklus akuisisi. Untuk sistem NDCT-nya itu kemajuan tabel antara setiap pemindaian itu dirancang untuk memungkinkan produksi gambar CT yang berdekatan dalam arah simbol Z. Jadi untuk pemindai dengan 64, susunan detektornya itu sebesar 64 dan lebarnya atau T-nya itu 0,625 mm. Tabel nantinya akan dipindahkan dengan jarak sekitar antara akuisisi aksial 40 mm dalam contoh ini. Kemudian untuk yang B sendiri adalah pencitraan CT aksial atau sekuensial dengan spasi yang berdekatan. Sedangkan untuk yang A itu kenaikan tabel menghasilkan gambar yang berdekatan karena sinar X-ray sedikit lebih lebar dari lebar berkas. Ada tumpang tindih di sinar X-ray-nya. Dengan untuk yang B antara lokasi yang meningkatkan dosis radiasi ke pasien di wilayahnya. Dengan pemindaian helix juga disebut spiral, meja itu bergerak dengan kecepatan konstan, sementara gantry berputar di sekitar pasien. Pitch sendiri itu menggambarkan kemajuan relatif dari tabel CT per rotasi gantry. Pitch dari pemindaian helix F tabel adalah jarak umpan meja per rotasi 360 derajat gantry, dan NT adalah lebar balok kolimasi nominalnya. Misalnya, untuk lebar detektor 40 mm dalam Z, dan waktu rotasi 0,5 detik untuk gantry, pitch atau 0 akan diperoleh jika meja bergerak pada 80 mm per second. Untuk sebagian besar pemindaian CT, nada itu dapat berkisar antara 0,75 dan 1,5. Namun beberapa vendor sendiri itu memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam pemilihan pitch daripada yang lain. Pitch 1,0 sendiri pada prinsipnya sesuai dengan CT-nya. Kemudian ini untuk pengaturan nada mendekati 1,5 memungkinkan pemindaian lebih cepat dan digunakan untuk pemindaian CT toraks atau pediatrics di mana kecepatan penting. Nilai nada rendah digunakan dalam pencitraan jantung atau ketika pasien yang sangat besar akan dipindai dan faktor teknik lainnya sudah dimaksimalkan. Karena meja bergerak sepanjang sumbu Z selama akuisisi helix, maka ada sedikit artefak gerak yang mengurangi resolusi spasial sangat sedikit. Namun sebenarnya kekhawatiran ini tuh umumnya diimbangi dengan kecepatan CT scan helix dan pengurangan yang sesuai pada kekaburan gerakan pasien yang dihasilkan. Ini sangat penting di bagian tubuh di mana jantung yang berdetak dan usus yang bergejolak tidak dapat dihentikan secara sukarela bahkan pada pasien yang paling patuh sekalipun. Untuk gambar yang A ini serangkaian CT scan aksial atau berurutan yang menghasilkan sejumlah lintasan tabung sinar X melingkar di sekitar pasien. Yang mana nantinya mengharuskan tabung sinar X itu dimatikan di antara setiap pemindaian aksial.
Untuk pemindahan heliksnya atau spiralnya, heliks dapat menjadi ketat sesuai dengan nada rendahnya. Sedangkan untuk yang B, atau bisa disebut sebagai longgar sesuai dengan studi CT nada tinggi. Untuk yang C, nilai pitch dalam pemindaian CT konvensional non-kardiak biasanya antara 0,75 dan 1,5. Selanjutnya untuk CT scan helix atau spiral tanpa kolimasi sinar adaptif A, setengah dari lebar berkas sinar X di kedua ujung pemindaian tidak digunakan karena data tersebut tidak memiliki sampling sudut yang cukup untuk menghasilkan gambar CT berkualitas tinggi. Dan ini nanti akan menghasilkan inefisiensi dosis. Inefisiensi lebih buruk untuk yang lebih luas sinar X-ray dan untuk panjang pemindaian yang lebih pendek. Sedangkan yang B dengan kolimasi sinar adaptif, kolimator digunakan untuk menghilangkan paparan pasien di tepi pemindaian, mana nantinya akan ada peningkatan efisiensi dosis akuisisi CT helix. Kemudian yang C, kolimator balok adaptifnya itu diilustrasikan dalam foto ini. Batang vertikal berbentuk cam dan rotasi independen memberikan efek yang diilustrasikan pada yang B. Kemudian ini untuk beberapa pemindaian CT, seperti sistem 320 detektor, yang memiliki sinar X-ray selebar 160 mm di isosenter pemindai. Strategi akuisisi berkas kerucut digunakan untuk pencitraan organ secara keseluruhan. Ini pada dasarnya adalah CT scan aksial yang mampu memperoleh seluruh data set sepanjang Z tanpa tabelnya itu perlu ditranslate. Karena array detektornya yang sangat besar dan sudutnya yang kerucut. Sistem berkas kerucut penuh lainnya itu yang digunakan dalam onkologi radiasi dan CT gigi itu menggunakan detektor panel datar yang dapat diperpanjang hingga 300 mm. Kemudian untuk gambar yang A, sistem CT jantung itu menggunakan beberapa rotasi akuisisi data dari waktu ke waktu untuk memperoleh data yang diperlukan dalam merekonstruksi gambar jantung berkualitas tinggi. Sedangkan yang B adalah mode akuisisi CT jantung awal yang menggunakan gating retrospektif, di mana pemindai CT itu memperoleh data sementara juga merekam informasi elektrokardiogram atau EKG. Ini memungkinkan data proyeksi yang diperoleh untuk dipilih pada berbagai titik waktu dalam siklus jantung, dan data proyeksi ini kemudian digabungkan dan digunakan untuk merekonstruksi gambar CT jantung dengan gating retrospektif. Gambar CT itu dapat diproduksi sepanjang siklus jantung dengan menghasilkan pembuatan film 3 dimensi dari jantung yang berdetak. Namun, mode akuisisi ini tuh menghasilkan dosis tinggi untuk pasien dan hanya ada kebutuhan sesekali untuk pencitraan jantung di seluruh siklus jantung. Sedangkan untuk yang gambar yang C, dalam mode gerbang jantung prospektif, EKG itu digunakan untuk memicu tabung sinar X sehingga data proyeksi hanya diperoleh selama bagian paling tenang dari siklus jantung, akhir diastole. Metode ini sangat mengurangi dosis pada pasien dan menghasilkan satu gambar CT jantung yang berguna untuk menilai stenosis arteri koroner dan anomali anatomi lainnya di jantung. Dan ini untuk dual energi CT, yang mana gambar ini menunjukkan satuan Hounsfield untuk sejumlah unsur senyawa biologis dan jaringan pada kerapatan satuan. Nilai HU 80 kV diplot pada sumbu horizontal, sedangkan nilai HU 140 kV diplot pada sumbu vertikal. Untuk yang A, ini sebuah plot yang mencakup nilai HU besar. Ditampilkan perlu dicatat bahwa bahan Z yang lebih tinggi berada di bawah garis identitas. Z hidrogen, aluminium, dan kalsium berturut-turut adalah 1, 13, dan 20. Dan HU kalsium mengasumsikan kepadatan 10%. Sedangkan untuk yang B, plot ini tuh membesar nilai HU dalam kisaran yang lebih dekat dengan air. Air sendiri memiliki Z efektif 7,42 dan bahan dengan Z efektif lebih rendah dari air berada di atas garis identitas, sedangkan bahan dengan Z efektif lebih tinggi berada di bawah garis identifikasi.
Zs dari karbon, nitrogen, dan oksigen itu berturut-turut 6, 7, 8. Kemudian Z efektivitas pada teflon atau CF2 adalah 8,4. Dan polietilen ada 5,4, PMMA 6,5, dan otot sekitar 7,6. Kemudian ini untuk CT angiografi atau CTA digunakan dengan frekuensi yang meningkat daripada angiografi berbasis fluoroskopi. Untuk prosedur diagnostik, akses vena untuk injeksi zat kontras itu jauh lebih tidak invasif daripada menembus sistem arteri atau tekanan tinggi untuk injeksi yodium. Gambar CTA dari arteri di kaki dan kepala nantinya akan ditampilkan dengan rendering warna palsu. Kemudian untuk perfusi CT sendiri adalah perpanjangan dari CT angiografi, di mana urutan waktu yang relatif lama dari gambar CT berulang diperoleh untuk penilaian fisiologis berbagai organ. Untuk gambar yang A, biasanya pada urutan 40 set data CT itu lengkap diperoleh untuk studi perfusi otak, membutuhkan sekitar 40 detik dari data ini, dan beberapa masukan pengguna. Sedangkan untuk yang B, matriks fisiologis seperti perfusi vaskular, peningkatan waktu ke puncak, dan volume dapat dihitung menggunakan perangkat lunak yang dirancang untuk tujuan ini. Selanjutnya, shuttle mode CT. Ini memungkinkan untuk pemindahan CT yang berulang kali mencitrakan volume jaringan yang lebih besar dari array detektornya. Pencitraan mode antarjemput adalah hibrida antara perfusi CT dan pencitraan CT helix meja bolak-balik pada area yang relatif kecil, misalnya 100 hingga 200 mm pada pasien, memungkinkan pencitraan temporer, dan karenanya perfusi CT penilaian yang akan dilakukan pada anatomi yang lebih luas dan dari lebar bidang pandang MDCT. Nah, untuk modulasi arus tabung ini diilustrasikan untuk yang gambar A saat tabung sinar X dan susunan detektor berputar di sekitar pasien. Panjang jalur sinar X ditentukan baik dengan pengukuran redaman atau dari grafik radio CT atau keduanya. Arus tabung ini tuh dimodulasi untuk mengoptimalkan penggunaan radiasi pada pasien. Sedangkan untuk MA-nya nantinya akan meningkat ketika sinar diproyeksikan melalui daerah yang lebih tebal dan menurun saat sinar X-ray melintasi proyeksi yang lebih tipis melalui pasien. Kemudian untuk yang B, untuk bagian tubuh terbentuk elips seperti di panggul, skema modulasi MA, kira-kira sinusoida saat gantry berputar di sekitar pasien. Kemudian ini untuk modulasi arus tabung terjadi saat gantry berputar di sekitar pasien untuk mengatasi panjang jalur sinar X yang berbeda antara anterior dan posterior dan proyeksi lateral, tetapi juga aktif sepanjang dimensi Z pasien. Saat memindai memotret dada, perut, dan panggul pasien, arus tabung dimodulasi untuk mengoptimalkan kualitas gambar di seluruh luas sepanjang Z dengan pemindaian pasien. Keseluruhan MAS-nya per irisan sepanjang sumbu Z pasien itu ditunjukkan pada gambar ini, dan sifat osilasi dari modulasi MAS sudut itu juga nantinya akan ditampilkan. Nah, kemudian yang akan saya jelaskan kedua mengenai penurunan rumus yang terjadi pada proses di CT scan sendiri. Untuk tabel ini adalah data kontras pada sebuah transmisi radiografi. Contohnya untuk yang darah di 1,0 dengan persenannya lebih dari persenan respect to muscle-nya plus 20, kemudian untuk yang darah 0,837 dan seterusnya. Bentuk dari persamaan ini sendiri dapat dikenali sebagai bentuk transformasi Fourier dua dimensi sebagai berikut. Oh, salah. Jadi sebenarnya yang IX sama dengan I0 pangkat min mu X sendiri adalah sebagai ungkapan Bir untuk atenuasi redaman pada berkas primer.
IX-nya sendiri adalah sebagai pelemahannya. Kemudian untuk I0-nya adalah atenuasi yang tidak ada pelemahannya pada amplitudo dari I. Kemudian data yang bakal diilustrasikan di sini, ini ya perlu untuk direkonstruksi ke gambar dengan hasil pengukuran transmisi pada pasien. Untuk penyederhanaannya, sebenarnya kita bisa mengasumsikan berkas cahaya X-ray dengan sangat sempit, radiasi bersifat monokromatik, dan tidak ada radiasi terhambur yang mengenai detektornya. Maka persamaan intensitas transmisinya akan menjadi IV X aksen sama dengan IV0 X aksen pangkat min integral AB mu X, Y dx aksen. Mana IV-nya sebagai posisi pengukurannya, IV X aksennya. Jadi ini adalah posisi pengukurannya. Kemudian untuk ini adalah sebagai intensitas yang tidak teratenuasinya. Pada persamaan ini dapat diubah menjadi ini, yang mana V dan X aksennya adalah posisi pengukuran, sedangkan V adalah intensitas tidak teratenuasi yang tadi saya jelaskan di sini. Dan nantinya akan diketahui lambda V sama dengan min ln IV X aksen per IV0 X aksen. Yang mana akan disubstitusi persamaan sebelumnya ke persamaan yang ada di atas. Persamaan yang sebelumnya, yang ini 4.2, dengan persamaan yang di atas, maka akan menjadi lambda Vx aksen, lambda Vx aksen sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga, integral min tak hingga sampai tak hingga, mu X, Y, delta Kronecker X cos V plus Y sin V min X aksen dx dy. Diambil dari V-nya sama dengan 0, dan integrasi sepanjang sumbu X-nya nantinya akan diabaikan, sehingga menjadi lambda 0X sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga mu X, Y dy. Misalnya, lambda besar, jadi ini disebut lambda besar C, adalah kuantitas transformasinya. Maka, nantinya kuantitas transformasinya akan menjadi integral min tak hingga hingga positif tak hingga lambda 0 X pangkat min 2 pi Cx dx. Dimasukkan persamaan 4.5 ke dalam persamaan yang ada di atas ini. Sehingga menjadi integral min tak hingga sampai positif tak hingga, integral min tak hingga positif tak hingga, mu xy pangkat min 2pi yang tadinya min 2pi Cx, di sini ketambahan plus ny-nya. Karena tadinya 4.5 dimasukkan ke dalam persamaan yang di atas. Kemudian, untuk transformasi Fourier 2 dimensi sebagai berikut dengan delta dengan lambda besar C sama dengan M C, 0, yang mana N-nya sendiri adalah 0. Kemudian persamaan di atas adalah persamaan yang dihasilkan ketika V-nya sama dengan 0. Dengan mengembalikan titik asal angular, bidang referensi, dan menyatakan persamaan umumnya, yaitu menjadi M pangkat P, Rho, V. Kemudian, karena diperlukan algoritma yang umum digunakan pada CT scan, di sini digunakan metode dari konvolusi dan proyeksi balik. Persamaan formal untuk hasil transformasi Fourier polar balik 2 dimensi. Mana nantinya akan menjadi integral 0 sampai V, integral min tak hingga sampai dengan tak hingga, M pangkat P, Rho, V, pangkat 2 pi i Rho, X cos V plus Y sin V, dekan Rho mutlak, d Rho dV.
mana X-nya adalah R cos theta dan Y-nya adalah R sin theta. Kemudian persamaan 4.11 sebelumnya dapat diubah menjadi ini, mu XY sama dengan integral 0 sampai dengan V lambda V lambda V positif lambda V dagger dengan X aksen dV batasan X aksen sama dengan X cos V plus Y sin V, di mana lambda V positif X aksennya adalah integral min tak hingga sampai tak hingga M pangkat P rho, V dikalikan rho mutlak pangkat rho PI rho X aksen D rho. Dengan melihat persamaan sebelumnya, maka lambda positif lambda daggernya disebut sebagai proyeksi Tel-Vitter. Sehingga persamaan yang 4.13 ini dia adalah transformasi Fourier dari perkalian M pangkat P dan rho mutlak. Yang mana dari persamaan tersebut nantinya akan dapat dituliskan konvolusi transformasi Fourier dari M rho dan rho mutlak, sehingga menjadi lambda V X aksennya yaitu integral min tak hingga sampai tak hingga lambda besar V si aksen pangkat 2 pi si aksen X aksen D si aksen. Dengan dibutuhkan transformasi PX aksen pada P rho. Dengan untuk yang P rho sama dengan 0, itu untuk yang rho mutlak lebih besar dari sama dengan rho max. Sedangkan untuk yang P rho sama dengan rho mutlak, untuk yang rho mutlak kurang dari rho max. Dan untuk yang PX aksen, P kuadrat max 2 sin C 2 rho max X aksen min sin C kuadrat rho max X aksen. Pada persamaan 17 itu dapat diintegrasikan menjadi ini, dan sebenarnya itu ada hasilnya lagi di sini. Sebentar, saya cari fitur menulis dulu. Warna biru. Oke, masuk. Ini dapat diubah menjadi sama dengan sama lagi. Sama dengan lihat ya, maka akan jadi rho kuadrat max sama dengan 2. Di sini jadi 2 sin C dalam kurung 2 rho max X aksen ini tetap min rho kuadrat max sin C kuadrat dalam kurung rho max X aksen. Jadi bedanya di sini ada 2-nya. Jadi di sini ada 2-nya. Jadi kurang lebih yang di sini tuh sama dengan yang saya tuliskan di bawah. Oke, seperti itu. Kemudian saya hapus dulu. Kemudian dengan teorema konvolusi, persamaan sebelumnya itu dapat dituliskan sehingga lambda V dagger X aksen sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga M pangkat P rho V rho mutlak pangkat rho PI rho X aksen D rho. Dapat diubah menjadi lambda V dagger X aksen sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga lambda V X rho X aksen min X dx. Atau dalam notasi lainnya itu lambda V dagger X aksen sama dengan lambda V X aksen
rho X aksen dengan X aksennya adalah X cos V dan plus Y sin V. Kemudian dari persamaan 17 dan menggunakan S sama dengan 2 rho max pangkat min 1, maka akan terlihat bahwa rho MS sama dengan 0, rho pada M yang genap, atau M tidak sama dengan 0. Sedangkan untuk yang rho MS sama dengan min PMS pangkat min 2, ini untuk yang ganjil, dan untuk yang rho MS pada 2S pangkat min 2, ini untuk yang M sama dengan 0. Nah, MS sendiri adalah posisi sepanjang X aksen yang mana filter diskritnya itu nantinya akan terdefinisi. Data proyeksi lambda V itu diambil pada interval yang sama, sehingga persamaan sebelumnya dapat ditulis menjadi lambda V dagger MS sama dengan 1/4 S lambda V MS min 1 per Pi kuadrat S sigma N dengan M min N odd atau bilangan ganjil dengan lambda V MS per M min N kuadrat. Maka persamaan sebelumnya yang ini yang 4.21 karena telah ditemukan hingga dapat dituliskan proses dalam membentuk matriks gambar dengan persamaan mu I sama dengan sigma N lambda dagger Vn M kali M bintang S. Saya lupa bahasanya apa, pokoknya itu. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekeliruan. Pada Bapak Haikal, saya mohon maaf, dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bisa berhenti.